Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita secara online. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3 kegiatanku, subtema kegiatan siang hari, dan pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar mengenai kosakata yang berkaitan dengan siang hari. Kemudian kita juga akan belajar mengenai kebiasaan baik di siang hari dan juga kita akan belajar mengenai gerak dalam tari. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan di siang hari. Nah, coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, bagaimana suasana ketika siang hari? Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, iya, yang pertama, suasana di siang hari itu ditandai dengan matahari yang bersinar terik. Nah, kemudian bayangan benda ketika kita berdiri itu tegak lurus dan udara terasa panas. Biasanya kita gerah karena kita berkeringat karena cuaca begitu panas. Nah, biasanya kegiatan di siang hari ini salah satunya adalah pulang sekolah. Nah, ada lagi kegiatan yang bisa kita lakukan, tidur siang, makan siang. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita lakukan ketika siang hari. Nah, pada waktu siang hari tentunya kita sudah pulang ke rumah setelah usai belajar di sekolah. Nah, sekarang coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Dayu pulang sekolah. Nah, setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Nah, ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Nah, karena Dayu tadi pulang dari sekolah. Nah, Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu juga melepaskan tas dan berganti baju. Nah, Dayu tidak lupa cuci tangan terdahulu sebelum makan. Nah, setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Nah, ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, ini adalah kegiatan di siang hari yang dapat kamu lakukan bersama Dayu ketika kamu pulang dari sekolah. Nah, sekarang ayo kita belajar membaca. Dengan suara yang nyaring, kita membaca kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Coba kamu perhatikan buku kamu. Ikuti Bu Guru Rima ya. Siang, hari. Nah, siang hari ini ada suku kata si dan ang. Kemudian kata hari itu suku katanya ha dan ri. Kemudian ada kata pulang sekolah. Nah, suku katanya pu dan lang. Kemudian se, ko, dan lah. Kemudian ada lagi kata cuci tangan. Nah, cuci suku katanya ada 2, cu dan ci. Kemudian tangan suku katanya ada ta dan ngan. Nah, sekarang kata lagi, ayo baca. Makan siang. Nah, kata makan suku katanya ada 2, ma dan kan. Kemudian kata siang suku katanya ada si dan ang. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tidur siang. Nah, tidur suku katanya ada 2, ti dan dur. Kemudian kata siang itu si dan ang, itu suku katanya. Nah, sekarang kata rumah istirahat. Nah, rumah suku katanya ru dan mah, ada 2. Kemudian istirahat suku katanya ada is, ti, ra, dan hat. Nah, kamu boleh mengulangi suku kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Kamu boleh mengulangi membacanya. Nah, sekarang coba kamu lengkapi kata-kata yang ada di buku kamu. Isilah dengan huruf yang tepat. Nah, seperti yang di atas, itu ada kata I, N, dan G. Kata ini
masih kurang hurufnya. Nah, sekarang coba kamu lengkapi. Huruf apa yang belum ada pada kata tersebut? Nah, mudah bukan? Kamu boleh mengisinya. Nah, kemudian gambar yang sebelahnya. Coba kamu amati cerita yang tadi kita dengar bersama. Di awal pembelajaran tadi Bu Rima sudah menceritakan kegiatan Dayu setiba di rumah. Nah, sekarang kamu amati gambarnya, kamu perhatikan. Kemudian kamu urutkan gambar yang sesuai dengan urutan kegiatan Dayu ketika pulang sekolah. Nah, mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Coba sekarang kamu amati kembali gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah Dayu. Nah, Dayu melakukan kebiasaan yang baik. Nah, ada beberapa kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan pada siang hari. Nah, coba perhatikan gambar Dayu. Ketika pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Ini adalah kebiasaan yang baik, merapikan tas pada tempatnya. Kemudian Dayu juga merapikan sepatu dan juga baju. Nah, ketika kita pulang sekolah, kita taruh sepatu di rak sepatu dan juga baju kita ganti dan letakkan pada tempatnya. Ini adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan pada siang hari. Nah, begitu juga setelah makan siang, Dayu istirahat. Nah, bisa tidur siang. Nah, setelah itu Dayu bisa mengulang pembelajaran tadi di sekolah, bisa dengan membaca atau mengerjakan PR. Nah, setelah itu, setelah selesai mengerjakan PR, Dayu boleh nonton TV. Kamu juga demikian. Atau setelah kamu selesai belajar dan tidur siang, kamu boleh bermain sebentar. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kamu lakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Kamu boleh menceritakan kebiasaanmu pada teman maupun kepada adik kakakmu. Sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Nah, manakah kebiasaan yang baik? Kamu beri tanda centang. Dan mana gambar yang kebiasaan tidak baik? Kamu beri tanda silang. Kemudian kamu berikan alasanmu. Kenapa kamu memilih memberi tanda centang dan memberi tanda silang? Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah pulang sekolah meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, apakah ini perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Kamu boleh memilihnya. Kemudian gambar yang kedua adalah ketika pulang sekolah meletakkan sepatu di sembarangan tempat. Nah, apakah ini baik atau tidak baik? Kemudian gambar yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Nah, kemudian gambar yang keempat, membantu ibu menyiapkan makanan. Jadi kamu boleh memberi tanda pada gambar yang ada di buku kamu. Beri tanda centang pada gambar yang baik, kebiasaan yang baik, dan tanda silang pada kebiasaan yang tidak baik. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Nah, perhatikan kembali gambar yang ada di buku kamu. Nah, salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Setelah Dayu selesai tidur siang dan setelah Dayu mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, dalam tari kita mengenal ada namanya gerakan cepat dan gerakan lambat. Nah, gerakan cepat kita mengikuti iringan irama yang cepat. Nah, sedangkan bila iringan musiknya lambat, tentunya gerakan tari kita juga lambat. Jadi, gerakan kita disesuaikan dengan iringan musik. Jika musiknya cepat, gerakan kita juga cepat. Kemudian, jika iringan musiknya lambat, gerakan tari kita juga harus lambat. Nah, kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Nah, iringan musik cepat dengan latihan gerak cepat. Nah, bila iringan musiknya lambat, juga latihan geraknya lambat. Nah, contoh tari tradisional
yang gerakannya cepat, yaitu adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Ini adalah gerakan tariannya cepat. Kemudian ada lagi gerakan tarian lambat, itu contohnya tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat. Ini juga merupakan tari tradisional. Nah, kemudian Dayu berlatih gerak cepat dalam tari, mengikuti tari ayam. Nah, kamu juga boleh mempraktekkan gerakan lambat maupun gerakan cepat dalam tari dengan mengikuti irama lagu. Nah, mudah bukan? Kamu boleh melakukannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kosakata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Misalnya ada kosakata panas, ada kata pulang sekolah, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga tadi sudah belajar mengenai kebiasaan baik yang bisa kita lakukan pada siang hari. Misalnya menyimpan sepatu pada tempatnya, mencuci tangan, kemudian tidur siang. Dan juga salah satu kegiatan yang baik pada siang hari adalah latihan menari. Nah, tadi kita sudah belajar dalam latihan menari, kita belajar mengenai gerak cepat dan gerak lambat pada tari yang disesuaikan dengan iringan musik untuk mengiringi kita menari. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru Rima sampaikan bermanfaat untuk kamu dan berguna untuk kamu, sehingga kamu semakin pintar. Ingat, kamu harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.